Di balik kehidupan sehari-hari, ada bahaya yang mengintai penderita diabetes mellitus. Bahaya itu bernama kandidiasis, infeksi jamur yang mudah menyerang ketika kadar gula darah tidak terkendali. Bagaimana cara mencegahnya? Jawabannya ada di sini, di Kelurahan Perkamil, Kecamatan Pal 2, Kota Manado. Inilah program pengabdian masyarakat, pencegahan kandidiasis dengan pengendalian kadar glukosa darah pada penderita diabetes mellitus. Dipersembahkan oleh Jurusan Teknologi Laboratorium Medis, Kemenkes Poltekkes Manado. Diabetes sering disebut the silent killer. Kasus diabetes mellitus mengalami peningkatan di Indonesia. Diabetes Atlas edisi ke-10 tahun 2010 mengungkapkan, Indonesia menempati posisi ke-5 dunia. Jumlah penderita diabetes mellitus terus meningkat dari tahun ke tahun. Kadar gula darah yang tidak terkontrol bukan hanya memicu komplikasi serius, tetapi juga membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi, salah satunya kandidiasis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pinontoan S. dan kawan-kawan tahun 2024 mengenai identifikasi jamur Candida sp pada urin wanita penderita diabetes mellitus di Puskesmas Ranumuut yang salah satu wilayah kerjanya adalah Kelurahan Perkamil, didapatkan seluruh sampel yang dikultur pada media potato dextrose agar tumbuh jamur Candida. Berdasarkan hasil hitung koloni forming unit, terdapat 25 sampel atau sebanyak 83% memiliki nilai CFU lebih dari 103 CFU per mililiter, yang artinya melebihi batas normal. Tingginya kasus komplikasi seperti kandidiasis terjadi akibat kontrol glukosa darah yang buruk. Oleh karena itu, kami hadir dengan langkah nyata, memberikan edukasi, pemeriksaan glukosa darah, serta pelatihan penggunaan glukometer agar penderita DM dapat lebih mandiri mengendalikan kesehatannya. Dalam misi kesehatan kali ini, hadir agen sehat mandiri, tim pengabdi masyarakat yang siap membantu penderita diabetes mellitus menjaga gula darahnya. Agen 1, Sabrina Pinontoan, dosen mata kuliah mikologi dan kimia klinik, sekaligus pemimpin misi kali ini. Agen 2, Dr. Jonas Sumampo, dosen kimia klinik dan hematologi, penjaga mutu pemeriksaan laboratorium. Agen 3, Novi Trisyani, instruktur laboratorium kimia klinik dan hematologi, penggerak keterampilan praktis. Bersama mereka, hadir pula 5 mahasiswa yang bertugas sebagai agen pendukung lapangan, membantu setiap tahap kegiatan pengabdian masyarakat. Agen 4, Reynaldi Tondako. Agen 5, Dimas Hasan. Agen 6, Clara Aseng. Agen 7, Vanessa Wanget. Agen 8, Evan Betah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan pemeriksaan kadar glukosa darah puasa bagi setiap peserta. Sebelumnya, peserta telah mendapatkan informasi untuk berpuasa selama 8 hingga 10 jam sebelum pemeriksaan dilakukan. Target peserta dalam kegiatan ini adalah warga Kelurahan Perkamil yang merupakan penderita diabetes mellitus atau memiliki riwayat kadar gula darah tinggi. Setelah itu, peserta mendapatkan sarapan sebagai bagian dari program. Hal ini penting karena sejak malam sebelumnya, peserta telah berpuasa selama 8 hingga 10 jam dan kegiatan masih akan berlanjut dengan beberapa agenda berikutnya. Sembari menikmati sarapan, tim Pengapmas juga memberikan edukasi ringan mengenai pola makan sehat dan pengaruhnya terhadap pengendalian kadar glukosa darah. Kegiatan dibuka secara resmi dengan penuh semangat. Kami yakin bahwa ilmu pengetahuan itu akan lebih bernilai kalau orang bawa keluar dari kampus, keluar dari kelas, keluar dari laboratorium, membawa di tengah-tengah masyarakat.
Setelah acara pembukaan selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi edukasi menggunakan metode diskusi kelompok kecil. Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok agar suasana belajar terasa lebih interaktif dan nyaman. Dalam sesi ini, peserta diberikan edukasi mengenai bahaya kandidiasis pada penderita diabetes mellitus, serta pentingnya menjaga dan mengendalikan kadar glukosa darah agar infeksi jamur tidak mudah terjadi. Tim menjelaskan bahwa kadar gula darah yang tinggi dapat menjadi media pertumbuhan yang ideal bagi jamur Candida. Melalui diskusi kelompok, peserta diajak untuk berbagi pengalaman mereka dalam mengelola diabetes mellitus sehari-hari. Kemudian paling tinggi gula darah yang 400. Kita sudah mendapat penyakit diabetes itu kurang lebih 20 Tapi itu belum terlalu. Tim kemudian memberikan penjelasan sederhana dan praktis tentang cara mencegah kandidiasis, antara lain dengan menjaga kebersihan diri, mengatur pola makan, serta melakukan pemeriksaan glukosa darah secara rutin. Usai mendapatkan edukasi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi pelatihan penggunaan glukometer. Pelatihan ini dilakukan dengan metode demonstrasi dan praktik langsung, sehingga peserta dapat melihat, memahami, dan mencoba sendiri cara memeriksa kadar glukosa darah dengan benar. Tim Pengapmas memberikan penjelasan langkah demi langkah, mulai dari menyiapkan alat dan strip uji, membersihkan jari, meneteskan sampel darah, hingga membaca hasil pemeriksaan. Setiap peserta mendapat kesempatan untuk mempraktikkan langsung di bawah bimbingan tim pendamping, agar benar-benar memahami cara penggunaan glukometer secara mandiri. Glukometer yang digunakan dalam pelatihan ini diberikan secara gratis kepada setiap peserta. Hal ini bertujuan agar mereka dapat terus memantau kadar glukosa darah di rumah, tanpa harus menunggu jadwal pemeriksaan di fasilitas kesehatan. Dengan memiliki alat sendiri, peserta dapat lebih mudah melakukan pengendalian dini, memantau pola makan, dan berkonsultasi lebih cepat jika hasil pemeriksaan menunjukkan kadar gula yang tidak normal. Suasana pelatihan berlangsung penuh antusiasme dan rasa syukur. Bagi sebagian peserta, ini adalah pertama kalinya mereka memiliki glukometer pribadi, alat kecil yang dapat membawa perubahan besar dalam menjaga kesehatan mereka. Terima kasih tim pengawas. Terima kasih Poltekkes Manado. Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kemandirian peserta dalam mengelola kesehatan, setiap peserta menerima satu paket lengkap glukometer. Dalam paket tersebut terdapat satu glukometer, alat utama untuk mengukur kadar glukosa darah, 25 strip uji glukosa darah, satu lancing device atau pena penusuk, 40 lancet jarum kecil untuk pengambilan sampel darah, 25 alkohol swab untuk menjaga kebersihan sebelum pemeriksaan, satu tas kecil untuk penyimpanan alat, satu buku manual penggunaan, serta satu kartu kontrol untuk mencatat hasil pemeriksaan harian. Hasil dari kegiatan ini sangat positif. Peserta kini memahami kaitan gula darah dengan resiko kandidiasis, serta memiliki keterampilan menggunakan glukometer. Mereka tidak lagi pasif, tetapi aktif dalam menjaga kesehatannya sendiri. Saya senang sekali setelah mendapatkan alat cek gula darah ini. Biasanya saya harus pergi ke puskesmas, namun sekarang saya bisa sendiri di rumah, membuat saya lebih tenang. Saya baru tahu cek gula darah ini dapat menyebabkan jamur berkembang di Indonesia dengan pemeriksaan secara mandiri atau pemeriksaan sendiri di rumah, kita bisa jadi tenang, aman dan terkendali. Melalui langkah sederhana, kita bisa mencegah masalah besar. Pencegahan kandidiasis dapat dimulai dari pengendalian kadar gula darah. Bersama masyarakat Kelurahan Perkamil, tim agen sehat mandiri percaya bahwa kesehatan adalah kemandirian. Mari kita jaga gula darah, cegah kandidiasis, dan wujudkan hidup sehat bersama. Dapat ke lab, sukses! Cegah kandidiasis, kendalikan gula darah, sehat bersama.